Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat solihah, terima kasih banyak. Jazakunallah ahsanul jaza sudah kembali bergabung di live IG Ummu Sajat. Assalamualaikum semuanya. Ada Mbak Nova, ada Mbak Nurul Masruro, Mbak Rini. Tadi saya ngeliat ada sahabat saya Mbak Susan Leoni juga. Terus underscore WRD01. Assalamualaikum semuanya. Ada Mbak Aninda Ningrum, Cindy Arvira, Lolita Faula, Irmayani, Mbak Maharani. Assalamualaikum solihah semuanya. Bahagia sekali saya hari ini Ummu Sajat bisa kembali menyapa teman-teman. Ada Masya Allah, ada Dokter Gigi Gadis, Mbak Meimeti, ada Mbak Mariatun Kiptia. Assalamualaikum semuanya. Sekali lagi, Jazakunallah sanul jaza sudah berkenan untuk ikut masuk di live IG Ummu Sajat. Dan insya Allah hari ini, sore ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk ngobrol bareng dengan seorang wanita inspiratif, Mbak Meida Safira. Mbak Meida Sefira. Nah, saya tuh sering nyebutnya Meida Safira, padahal Meida Sefira. Beliau yang sangat inspiratif teman-teman, dan akan saya ajak ngobrol sore hari ini. Ini ya sambil menunggu Mbak Meida masuk ya teman-teman, apa kabarnya semuanya? Dan lagi pada di mana, lagi pada ngapain? Boleh tulis ya di kolom komen. Terus juga saya juga pengen nanya teman-teman, apakah sudah aman tiket Amazing Muharramnya? Nanti malam hari pertamanya. Ini kan tanggal 27 ya. Jadi nanti malam tuh malam pertamanya atau hari pertamanya jam 7:30 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Kita sudah mulai akan mengikuti event Amazing Muharram dan menjadi bagian dari Amazing Muharram 10 tahun ini teman-teman. Jadi aman, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh, ada yang belum daftar, ayo daftar Mbak Kania. Ada yang lagi ngemil, enak banget. Saya mau dong dikasih cemilannya. Ada yang sedang kurang baik kabarnya. Bagi teman-teman yang kondisinya kurang baik, apapun kondisi teman-teman, saya doakan semoga Allah membukakan jalan-jalan keluar untuk teman-teman semuanya, menyehatkan teman-teman kalau sedang sakit, menenangkan teman-teman kalau sedang tidak tenang. Semoga Allah jaga teman-teman selalu. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, ada bu dokterku yang tercinta dari Australia. Masya Allah, Alhamdulillah, sehat Mbak. Terus lagi nungguin jam pulang kerja. Masya Allah. Ada yang dari Padang Panjang. Alhamdulillah. Padang Panjang tuh terkenalnya inilah sate. Kan sate kan di Padang ada dua ya, yang maksudnya sate dari versi Pariaman dan versi Padang Panjang. Itu enak banget. Kalau Mak Syukur dari mana tuh? Padang Panjang ya? Itu enak banget ya, Masya Allah. Ada yang dari Lombok. Saya kangen banget pengen main ke Lombok lagi. Alhamdulillah tuh 2 tahun yang lalu pas 2019 tuh teman-teman terakhir Amazing Muharram offline. Itu habis dari Bali Amazing Muharram terakhir, terus saya sama abinya anak-anak alhamdulillah bisa main sebentar ke Lombok sekitar 2 malam. Dan itu kurang, Lombok itu bagus banget. Pengen balik ke Lombok lagi dan pengen coba hiking ke Rinjani. Mohon doanya Mbak Rani, mudah-mudahan nanti ketemu di Lombok lagi. Sudah daftar tapi belum ada kabar gimana dan kapan acaranya. Mbak Indah udah daftar tapi belum tahu kapan acaranya. Oke, berarti
Saya kasih tahu sekarang. Acaranya insya Allah nanti malam. Kalau Mbak Indah udah dapat itunya belum? Udah dapat WA konfirmasi? Nanti akan dapat linknya juga. Kalau belum, mungkin dalam beberapa jam ke depan insya Allah akan dapat. Tapi insya Allah sebelum acara jam 7:30, insya Allah sudah dapat linknya. Nanti malam ya 7:30 Mbak Indah udah mulai kita acaranya. Wih, ada ibu tercinta Bu Yeni Pramono. Sate Bintaro aja sate Bintaronya Bu Yeni mak numero uno. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Boleh loh tulis di kolom komen kabar dari teman-teman, terus juga asalnya dari mana dan lagi pada ngapain sore ini. Ada yang dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Saya belum pernah loh main ke Sinjai teman-teman. Ke Sulawesi waktu itu pergi ke Gorontalo. Waktu itu ke sana. Jadi Sulawesi Selatan saya malah belum pernah, pengen main ke daerah Makassar dan sekitarnya. Ya Allah, Robbi. Mbak Kania belum daftar. Oke, siap. Mbak, sore ini saya mau bagi-bagi tiket gratis Amazing Muharram. Bentar ya, kita cek ya. Mbak Meida sudah bergabung belum? Bismillah, bismillah. Oke. Teman-teman, sambil nunggu Mbak Meida Sefira masuk, saya mau bagi-bagi tiket Amazing Muharram deh. Ya. Mau bagi-bagi tiket Amazing Muharram sambil nunggu Mbak Meida Sefira masuk ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang ada yang belum daftar, OSB Tangerang Karawaci mesti daftar. Kalau enggak, saya bagi tiket Amazing Muharram ya, teman-teman ya. Oke, baik. Siap? Kita main kuis ya. Sambil nunggu Mbak Meida Sefira masuk, teman-teman, saya mau mainin kuis buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang beruntung bisa dapat tiket Amazing Muharram. Terus nanti kalau teman-teman menang atau terpilih untuk dapat tiket free Amazing Muharramnya, nanti boleh langsung DM ke saya ya setelah ini setelah live IG. Ini saya sore ini tuh masih agak-agak ngantuk ini sebetulnya karena tadi pagi alhamdulillah bersama dengan suami dan Abang Alif itu kita baru vaksin pertama nih kami. Terus pas pulang tadi belum berasa gimana-gimana ya, alhamdulillah sejauh ini sih aman. Cuma begitu sampai rumah tadi sekitar jam berapa ya, 12 lewat sedikit, itu udah mulai berasa ngantuk banget. Tapi masih ngisi di OJK, terus habis ngisi di OJK udah gak kuat banget, saya udah langsung tepar tidur. Baru kebangun tadi jam 3:30 pas ngeliat jam, astagfirullahaladzim, saya mau live IG. Ini masih agak-agak tunduh ini, alias ngantuk kalau kata orang Sunda. Siap ya, bismillah. Mbak, teman-teman, alhamdulillah Mbak Meida Sefira sudah bergabung. Jadi nanti sambil nunggu Mbak Meida ini sambil nunggu Mbak Meida ngobrol-ngobrol, teman-teman saksikan ya obrolannya. Udah gitu nanti di akhir insya Allah saya akan berbagi ya tiket Amazing Muharramnya. Ada yang nanya, vaksinnya apa Sinovac. Kebetulan saya dan suami dan Abang Alif dapatnya yang Pfizer. Saya nggak tahu bacanya Pfizer atau Pfizer atau Pfizer, nggak tahu, pokoknya itu dah dapatnya, alhamdulillah. Bismillah ya, saya mau undang Mbak Meida Sefira ya teman-teman. Assalamualaikum Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Meida. Assalamualaikum. Ini pertama kali nih ketemu Umu. Seringnya dengar cerita ya. Mudah-mudahan ceritanya yang baik-baik ya. Baik dong, Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau saya sebetulnya ketemu Mbak Meida udah dari beberapa tahun yang lalu.
Oh gitu ya? Tapi kenalnya bukan Meida Sevira, tapi kenalnya Husna. Oh gitu. Masya Allah, Oke. teman-teman semuanya, eh, ini sudah hadir di hadapan kita bersama, ada Mbak Meida Sevira, insya Allah beliau akan berbincang bersama dengan kita. Kalau teman-teman lihat wajahnya Mbak Meida, bagi teman-teman yang nonton film Ketika Cinta Bertasbih, itu pasti kenal banget, oh ini orangnya, yes, ini orangnya ya. Tapi udah nggak semingi dulu lagi ya. Itu Ketika Cinta Iya, Bertasbih tahun berapa ya Mbak Meida ya? itu tahun 2008, 2008. Saya Dari saya masih 2008 tuh belasan masih, tahun tuh. ah iya, waktu itu umur berapa tuh Mbak main film itu? Kayak enggak ada yang 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Aduh, 20 ketahuan umurnya tahun. ya. Oh, oke, 2008 20 tahun. Sekarang Ya. 33. Ya, beda-beda tipis Oh, lah ya Allahu ya wajahnya. Akbar. Iya, iya, iya. Mbak Meda waktu itu 20, saya cuma 20 tahun 6 bulan. Cuma beda 6 bulan kok Oh, kita. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata kita seangkatan kali ya. Aduh, saya ini menolak tua banget sih ya teman-teman. Mbak Sama kok, Meda, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya, Mbak Meda. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, jazakillah khair, sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol bersama dengan saya dan sahabat-sahabat solihanya di sini semuanya. Masya Dan Allah. Masya Allah ya Mbak Meda, Insya Allah akan menutup live IG Road to Amazing Muharram dari sekian perjalanan live IG yang Insya Allah sudah kami lakukan di Cinta Quran. Dan hari ini insya Allah mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Mbak Mida nanti akan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ada di sini insya Allah dan buat saya juga secara pribadi pastinya di usia yang masih terbilang muda ya 33 itu kan usia yang masih muda untuk seorang wanita gitu. Dengan pencapaian-pencapaian yang sudah Mbak Meida dapatkan sekarang, Masya Allah, pasti itu karena kasih sayangnya Allah semuanya. Nah, di awal saya dan teman-teman pasti ingin tahu dulu tentang, karena kita bicara tentang journey to Jannah ya. Mm-mm. Dan kita kaitkan dengan event atau momen Muharram sebagai bulan perubahan atau bulan hijrah. Nah, kita Mm-mm. ingin tahu pandangan tentang Mbak Meda sendiri sebenarnya tentang pertama apa itu hijrah dan bagaimana pandangan Mbak Meda tentang gelombang hijrah yang beberapa tahun belakangan ini Mm-mm. terjadi di kalangan public figure maupun masyarakat. Karena kalau Mbak Meda sendiri kan berarti sebetulnya tahun 2008 itu kan belum terlalu booming ya orang-orang yang menggunakan hijab ya. Itu masih terbilang sangat sedikit gitu. Bagaimana kemudian Mbak Meda melihat ini? Oke, Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khairan wabarakatuh. kosiron, Umu, juga teman-teman dari Cinta Quran. Dan nanti malam ini insya Allah ada kajian ya, dimulai rangkaian Amazing Muharramnya. Dan saya sejujurnya Umu, saya tuh dari kemarin udah mau daftar nih. Tapi suka keskip kan, punya anak kecil 2 tahun, kadang megang HP diambil, kadang ini, kadang ini. Tadi kodar, Masya Allah dengan izin Allah tiba-tiba, iya bisa ikutan gitu ya. Dihubungi teman-teman cinta Quran bisa ikutan nanti malam gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan bertambah kebaikan dan semakin memperbesar manfaat dari cinta Quran dan acara Amin, ini, Insya amin, Allah. amin ya Rob, Jadi amin. sejujurnya saya ini juga salah satu korban film ya. Jadi kalau orang kan mungkin hijrahnya itu macam-macam ya. Saya juga salah satu korban film. Jadi ternyata nggak semua film itu berdampak buruk kok. Ada film-film yang baik. Di antaranya film yang berbekas itu di bulan Desember akhir tahun 2007, Kang Abik itu merilis Ayat-Ayat Cinta ya waktu itu. Ya, Jadi itu ya, salah satu pijakan awal saya sebelum berhijrah karena 2007 saya belum menggunakan hijab, Jadi saya baru di 2008 di bulan Februari, sedangkan audisi itu kira-kira di bulan Juni atau Juli gitu ya. Jadi sebenarnya banyak cara ya, ternyata Allah itu mengetuk pintu. Jadi dulu mungkin kapasitas saya hanya berpikir karena belum ada ilmunya bahwa hijrah itu hanya berubah aja penampilan dan lain-lain. Ternyata seiring berjalannya waktu, bertambah wawasan tentang makna hijrah itu sendiri, ternyata oh dalam juga ya maknanya, nggak hanya kita berubah bentuk aja yang tadinya rambutnya masih kemana-mana terus tiba-tiba tertutup. Ternyata nggak hanya itu aja dan
nggak fix gitu ya, namanya hijrah itu nggak fix, tapi yang saya alami adalah berproses, dan mudah-mudahan Allah izinkan juga berprogres gitu ya, karena ternyata hijrah itu nggak hanya satu titik udah kita berubah, enggak, ternyata uh, setelah sampai pada titik itu apalagi yang mau dicapai nih. Oke, saya udah nutup aurat nih yang saya rasain ya, apalagi yang mau dicapai, masa cuma sebatas ini, ternyata pun salah kaprah waktu awal-awal pakai itu, pikir ya cuma nutup aja, padahal konteks berhijab adalah melindungi ya. Kalau cuma nutup aja ya mungkin udah sering ya di kajian muslimah gitu ya, seperti lontong aja ya, ketat kayak gitu gitu awal-awal kayak gitu Jadi memang ada proses gitu ya, nggak langsung seperti teman-teman di sini, masya Allah ya, barangkali yang udah sering ikut LDK. Saya itu di kampus nggak aktif di LDK atau apa ya, kayak kajian-kajian muslimah nggak aktif, tapi saya bersyukur punya support system, yaitu ibu ya, terutama ibu yang memang paling dekat, yang suka ngasih buku. Jadi dari situ tuh belajar, oh harus seperti ini, oh harus seperti ini. Meskipun ibu saya nggak memaksa gitu ya, untuk segera bertransformasi menjadi muslimah gitu ya, tapi dikasih buku itu berbekas buat saya. Jadi mungkin ini juga yang saya pelajari, bahwa ternyata ada teknik-teknik tertentu gitu ya, buat memberi semangat gitu buat orang-orang yang ingin berhijrah. Kemudian kalau melihat bumi, alhamdulillah ya, masya Allah, berarti ini salah satu, mudah-mudahan dengan apa ya, kebaikan juga buat para pendakwah, buat para guru-guru yang mengajarkan tentang Islam sendiri. Mudah-mudahan ya tidak hanya sekedar tren ya, karena saya khawatir kalau dibilang tren, berarti namanya tren kan ada masanya hilang ya. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar tren, tapi ini menjadi salah satu identitas, salah satu proses hidup yang akan diambil terus. Karena kan kalau saya lihat gitu ya, makna hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang Allah tidak sukai, menjadi sesuatu yang Allah sukai. Nah, ini kan range-nya besar banget gitu ya. Apa space atau luasan wilayah yang bisa kita proses gitu ya, misal, atau kita prospek gitu istilahnya, kalau di bisnis kita prospek, ini banyak, luas banget ya, mulai dari fisik tadi ya, mungkin merubah tampilan terutama buat muslimah gitu seperti saya. Kemudian ternyata nggak cuma itu aja berhenti, makanya saya selalu bilang gitu ke adik-adik, jangan merasa puas kalau kamu hari ini sudah menutup aurat, itu belum tentu menjadikan diri kamu baik, kamu harus terus belajar gitu, karena ada beberapa elemen yang saya sadari sampai usia 33 tahun ini gitu ya, bahwa hijrah itu nggak hanya apa ya, euforianya aja gitu ya karena tren, tapi juga harus meluruskan niat. Meskipun awal-awal nih dari SMA saya udah belajar gitu ya untuk lebih baik dalam beribadah, karena ada tujuan di luar Allah gitu ya, tapi ternyata itu nggak cukup, tujuan itu mengekalkan semangat untuk hijrah tadi. Jadi ternyata Allah tuh dengan izin Allah kirimkan support system berupa teman-teman SMA yang saya sendiri kayaknya yang nggak pakai kerudung ya di antara geng itu kayaknya ya. Jadi kayak yang lain itu teman-teman saya rata-rata anggota rohis gitu ya. Tapi saya sendiri enggak. Cuma kenapa saya nyaman, mereka nggak menggurui gitu ya, mengajarkan. Jadi ternyata nggak cukup niat aja karena Allah, tapi kita juga harus menyiapkan bekal ya. Karena hijrah ini kan perjalanan ya, semacam perjalanan, harus menyiapkan bekal yang cukup ya, ilmu. Kemudian juga kita harus hati-hati memilih teman perjalanan ya kan, ini yang penting banget. Dan saya bersyukur gitu ya, punya Allah tuh kirimkan satu orang, dua orang, beberapa orang untuk menjadi bagian yang menguatkan gitu ya. Meskipun itu nggak langsung serta-merta SMA langsung berubah ya secara fisik gitu ya, tapi ada semacam perubahan gitu ya dibandingkan saya yang dulu gitu sebelum bertemu teman-teman ini. Juga harus ada tujuannya, kita mau ngapain. Yang paling berasa gitu ya di saat mungkin hijrah, ada masanya istiqomah, ada masanya agak apa ya, kayak karet gitu, berubah-berubah gitu ya bentuknya. Ingat mati itu paling penting deh. Kalau udah ingat mati itu udah bener-bener menjadi kayak, aduh gimana nih, mau bekal apa yang dibawa nih gitu ya. Jadi pengingat lagi untuk memperbaiki. Terus juga harus meyakini bahwa dalam berhijrah itu nggak hanya karena baiknya kita aja, tapi karena izinnya Allah, karena
saya ngerasa segala kebaikan yang saya rasakan sekarang, kemudahan untuk belajar, kemudahan untuk berbagi, itu juga saya rasakan dan saya yakini karena kebaikan orang-orang sebelum saya. Misalnya orang tua, kakek nenek almarhumah dan almarhum kakek nenek saya, atau mungkin nenek moyang saya yang punya value-value baik atau doa-doa baik sehingga terasa sampai sekarang gitu ya, kebaikan itu. Dan itu juga yang saya coba lakukan gitu ya, bagaimana mendoakan anak keturunan meskipun saya belum tentu bisa punya usia sejauh itu ya, ketemu cicit, cucu dan lain-lain, tapi didoakan dari sekarang gitu. Nah, itu juga yang saya rasain. Jadi buat teman-teman jangan bersedih hati gitu. Kalau misalnya banyak tantangan dan lain, itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Selama kita hidup pasti ada masalah. Apalagi ini masalah tentang akidah, masalah keimanan. Ya wajar lah itu dihadapi aja. Makanya penting sekali ya tadi ada ilmu sebagai bekal kita supaya memilih apakah ini benar hijrahnya seperti ini atau hanya bagian luar aja gitu, layer pertama, kita belum sampai dalam nih hijrahnya gitu ya. Misalnya udah nutup aurat tapi mohon maaf masih gibah, mohon maaf masih julid. Kalau kata Ustadz Benri, juniper julid nyinyit baper ya. Masih gitu gitu kan. Jadi ya berarti ilmunya belum 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 lengkap gitu ya. Coba dicari lagi karena kan sekarang banyak banget ya, salah satu teman-teman ya ikutlah acara Amazing Muharram karena kalau kita nggak sibuk atau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, guru-guru yang punya ilmu yang banyak, ya setidaknya kita kecipratan lah dikit gitu ya ilmu-ilmunya dibandingkan kita habiskan waktu, mohon maaf, habisin kuota untuk hal-hal yang lain. Ini investasi banget yang saya rasain, ilmu itu investasi jadi cahaya. Bahkan meskipun hari ini belum terpakai, tapi satu saat kita bisa mengingatnya kembali, oh kita udah diajarin ini, oh udah diajarin ini, bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Karena selama yang saya pelajari gitu ya, berguru gitu ya, selalu guru-guru itu memberikan tips how to gitu ya, how to solve this problem gitu ya. Ada tips-tipsnya dan itu mungkin hari ini kita nggak punya masalah itu, tapi ya who knows besok, minggu depan gitu kita punya masalah yang diajarkan. Jadi kita tahu, kita nggak merasa suntuk sendiri atau bingung sendiri gitu. Masya Allah. Ini ada beberapa poin ya teman-teman yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Meida barusan ya. Bahkan beliau juga sudah menjelaskan tentang ini termasuk tips-tips untuk tetap istiqomah di dalam hijrah gitu kalau saya mencatatnya. Apa itu yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang Allah nggak suka jadi sesuatu yang Allah suka gitu. Karena meninggalkan sebuah kemaksiatan itu lebih sulit loh daripada mengerjakan sebuah ketaatan. Makanya level sabar paling tinggi juga adalah ketika kita ninggalin semua maksiat-maksiat atau semua yang Allah nggak suka, itu kita tinggalin, itu tuh malah level sabar yang paling tinggi ya teman-teman. Jadi hijrah itu gitu, karena itu memang jauh lebih sulit daripada ketika kita melakukan sebuah ketaatan atau amal solih gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ada beberapa poin tadi yang Mbak Mida sampaikan tentang istiqomah atau caranya istiqomah di dalam hijrah. Yang pertama poinnya tadi adalah meluruskan niat. Jadi niatnya mesti dilurusin ya Mbak Maida ya. Kemudian yang kedua adalah di sini saya catat jangan lupa kita butuh ilmu sebagai bekal. Kemudian yang ketiga adalah cari teman-teman seperjalanan yang sevisi dan semisi dengan kita. Kalau Mbak Meda tadi sampaikan teman seperjalanan itu adalah support system kita. Dia bisa orang tua, dia bisa teman dan lain sebagainya ya. Termasuk di dalamnya dia juga bisa guru gitu. Jadi support system itu bisa macam-macam teman-teman. Si teman seperjalanan ini bisa macam-macam. Kemudian yang keempat adalah pastikan kita punya tujuan. Karena benar banget sih, kalau hijrah kita tuh nggak punya tujuan, ya akan sekedar jadi tren. Selagi masih banyak orang yang ngerjainnya, ya kita juga akan begitu. Tapi nanti kalau udah nggak ada orang yang ngerjainnya, kita juga nggak punya lagi strong why untuk, ya why? Ya udah gitu, ya udah kita juga akan lenyap begitu saja. Maka yang keempat adalah tujuan. Kemudian yang kelima yang saya catat di sini adalah jangan lupakan bahwa hijrah yang terjadi itu bukan hanya sekedar ikhtiar kita 100%, tetapi ada campur tangan Allah di dalamnya, ada izinnya Allah di dalamnya. Nah ini setidaknya ada 5 poin teman-teman untuk bisa tetap istiqomah di dalam hijrah. Dicatat ya, luruskan niat, siapkan bekal ilmu, kemudian cari support system atau teman seperjalanan, kemudian yang keempat adalah tetapkan tujuan, dan yang kelima adalah
apa namanya, yakin dan melihat bahwa hijrah kita tuh bukan karena hasil ikhtiar kita saja sebagai seorang manusia, jadi nggak sombong ya, tetapi ada izin Allah di dalamnya, dan yang kita harapkan pasti bukan hanya izin ya, tetapi ada ridhonya Allah di dalamnya, insya Allah ya. Nah, ini apa namanya, hijrah itu kan sekarang makin ke sini, makin ke sini, makin ke sini, Masya Allah ya, Mbak Meda, semakin luar biasa gitu. Dan Mbak Meda sendiri juga kan pernah tinggal di luar ya, sempat tinggal di Australia, Mbak Meda ya, Iya. sempat tinggal di Australia untuk beberapa waktu gitu. Nah, kalau Mbak Dan Meda insya Allah akan balik ke sana lagi. dan insya Allah akan balik kemana lagi? Australia di mana Mbak Meda? Ya, di Sydney insya Allah. Oh, di Insya Allah. Sydney, Masya Allah. Nah, ini teman-teman ya, Sydney itu kan termasuk salah satu kota yang lumayan hiruk-pikuk ya. Kemudian termasuk di dalamnya juga kan ada pusat LGBT-nya ya di sana ya. Nah, itu ketika Mbak Meda ada di sana, kemudian membandingkan ketika ada di sini ya, bagaimana Mbak Meda melihat apa hal yang sama dan apa hal yang berbeda yang ada di Sydney, terutama kemudian dengan ada yang di sini, apa namanya, kondisi umat Muslim ya secara umum gitu. Apa hal-hal baik yang bisa kita petik dari sana, meskipun di sana Muslimnya kita minoritas, tetapi apa Ya. pelajaran yang bisa kita ambil untuk bisa kita bawa pulang ke sini? Oke. Banyak sekali ya pengalaman di sana, pengalaman spiritual yang barangkali ini membuka kacamata saya, perspektif yang lain gitu. Barangkali kan kalau di Indonesia kita nyaman banget ya. Terus yang pertama kali saya sampai di sana, saya berpikir saya ini minoritas, tapi suami saya bilang, kamu nggak boleh kayak gitu mindsetnya. Kamu harus punya mindset bahwa kamu adalah sama-sama manusia, yang membedakan adalah religion kamu aja gitu. So, sebenarnya Islam sendiri kan rahmatan lil alamin ya. Value-value Islam itu sebenarnya bukan hal yang baru gitu. Hal yang orang lain sudah terbukti merasakan manfaatnya. Jadi suami saya bilang, so kamu meskipun menutup aurat, kamu kelihatan gitu ya sebagai seorang muslimah, kamu harus tetap tunjukin bahwa Islam itu seperti apa gitu. Ini adalah chance, adalah opportunity, peluang gitu untuk menunjukkan bahwa realnya seperti apa gitu. Jadi mereka tuh pernah tetangga ya nanya, kok kamu bekerja nggak? Saya bilang ya karena visa saya itu tuh belum boleh bekerja ya. Saya nggak bisa kerja karena saya visa turis. Saya bilang kayak gitu. Oke. Kamu di Indonesia gimana background kamu? Mereka suka nanya gitu. Mungkin mereka penasaran gitu ya, wanita muslim itu seperti apa, karena kan kalau di media mainstream mungkin di sana berpikir muslimah itu tidak berpendidikan tinggi dan lain-lain. Terus alhamdulillah dengan ridho Allah gitu, izin waktu saya ke sana, saya baru selesai master saya, terus saya bilang saya udah baru selesai nih master degree, baru diwisuda beberapa bulan yang lalu. Oh ternyata bisa ya di Islam itu berpendidikan tinggi gitu ya. Tetangga saya bilang gitu, iya. Saya bilang nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah dengan kita berpendidikan tinggi. Oh saya pikir nggak bisa sampai segitunya gitu ya, untuk achieve gitu ya, achieve di akademik gitu. Oh nggak boleh, saya begituin. Terus saat itu juga suami saya bilang, pokoknya kamu harus tetap ramah. Ya sama aja lah kayak kamu di Indonesia, jangan malah mengecilkan kapasitas kamu gitu sebagai manusia. Justru di sana kamu harus memperbesar itu gitu, dengan kamu tetap senyum ya. Di sana itu kita nggak kenal orang, bahkan mereka suka nyapa gitu, hi how are you gitu loh, ketemu. Meskipun saya belum pernah ketemu orang itu gitu ya, terlalu ramah buat saya jadi bingung gitu. Suami saya bilang nggak apa-apa, lakukan itu gitu ya, misalnya ke orang-orang tua gitu ya, kemudian ke sesama wanita, misalnya kalau kamu awkward ke sama lawan jenis gitu ya, ke yang perempuan aja deh, atau ke orang-orang tua misalnya kakek-kakek atau nenek-nenek gitu ya, say hi duluan gitu. Dan itu saya coba, dan itu ternyata feedbacknya Masya Allah ya ya, jadi mereka sangat respect. Dan even di antrian, di kasir gitu ya, beberapa kali saya diprioritasin gitu. Jadi kayak ya Allah kok baik banget ya saya diprioritasin, dan kayak benar ya hukum tabur tuai itu benar banget gitu. Jadi kalau kita ramah, ya kita sama-sama manusia, nggak usah mengecilkan kapasitas kita karena kita minoritas, enggak, sama aja. Ini adalah value yang common sense gitu, yang kita harus ramah, kita harus respect, mendahulukan orang-orang yang berkebutuhan dan lain-lainnya, adalah common sense aja gitu. Tapi kan kadang kita menjadi kecil karena berpikir kita minoritas gitu, kita nggak ini gitu, karena takut ini. Justru di situ malah sama ya, law of
attraction. Semakin kita kayak gitu, semakin orang jadi curiga sama kita gitu ya. Tapi kalau kita be aja, biasa aja, kalau anak milenial sekarang gitu istilahnya, ya mereka juga akan biasa aja memperlakukan kita gitu. Atau iya, atau bahkan mereka akan, oh iya ini anak biasa lagi toilet training Jadi apa namanya, biasa suka intermezzo gitu ya. Jadi kayak gitu, jadi ke tetangga, jadi mereka kayak, oh bisa ramah ya, bisa ini, ya nggak masalah gitu, as long as misalnya ya belajar. Yang paling susah mungkin untuk nggak bersentuhan ya, karena adalah budaya mereka, bentuk keramahan adalah berpelukan, ya nggak Umi? Yeah. Yeah. Terus itu adalah bukan karena, mohon maaf, bukan karena seksual ya, tapi adalah value ramah gitu. Ramah dan respect itu adalah berpelukan, dan itu agak berat sebenarnya. Maksudnya saya bilang gimana nih, awkward nih gitu ya. Saya menyampaikan gimana gitu ya. Karena to be honest gitu, ada salah satu teman suami saya bilang, kamu tuh Islam konservatif ya? Hah? Saya bilang, maksudnya gimana nih? Soalnya saya punya teman seorang Islam gitu ya, tapi dia bisa pelukan, mohon maaf, terus dia juga minum, ada yang minum Om. Jadi ternyata terus dan dia menyatakan dirinya adalah Islam moderat. Saya bilang dalam hati ya, karena kita nggak bisa berdebat dengan orang yang punya background yang berbeda, ya nggak, nantinya jadi debat kusir gitu. Saya khawatir kayak gitu. Jadi akhirnya saya cuma bilang, oh gitu ya, dalam hati saya, perasaan Islam semua sama aja deh, nggak ada yang konservatif, nggak ada yang moderat deh gitu ya, dalam hati gitu ya. Cuman saya belum punya kapasitas untuk berdebat dan bilang bukan yang kayak gitu ya, karena ya gak bisa lah kita kasih ilmu anak SMA ke orang yang masih SD gitu ya misalnya ya. Kan agak berat ngimbanginnya gitu. Jadi itu perlu waktu, gak bisa dalam pembicaraan ringan untuk ngejelasin itu. Saya bilang, oh enggak, saya kayak gini aja. Dia gak pakai kerudung kayak kamu, katanya gitu. Oh iya gak apa-apa, saya memang kayak gini gitu ya. Tapi as long as di sisi yang lain, mungkin saya nggak bersentuhan, tapi di sisi lain ya menghormati tamu dan lain-lain, itu value yang ditunjukin supaya mereka tahu ternyata Islam nggak seserem itu kok gitu ya, nggak sekaku itu kok gitu ya, nggak apapun yang digambarkan media mainstream di sana gitu. Tapi alhamdulillah sih saya lihat sekarang banyak sekali perubahan di sana. Bahkan suami saya juga rasakan banyak sekarang model-model gitu ya, di dalam iklan advertisement itu mewakili Muslim. Iya, jadi ada model-model kayak bank atau apa mewakili Muslim misalnya ya, modelnya yang menutup aurat gitu. Jadi memang ya lagi-lagi ya, itu tergantung kita semua apa yang kita cari gitu. Kalau kita cari orang nggak akan respect, ya itu yang akan kita temui. Tapi kalau kita berpikir positif, berpikir baik bahwa kita di bumi Allah ya, di bumi Allah insya Allah jamin kenyamanan kita, ya kita akan ketemu itu semua gitu insya Allah. Nah, Masya Allah ya. Nah ini teman-teman, jadi nggak peduli di negara yang Islamnya minoritas atau di sini yang Islamnya mayoritas, bukan berarti kalau mayoritas jadi kita suka-suka sendiri, enggak gitu. Karena dimanapun kita berada, itu adalah buminya Allah. Ini menarik banget apa yang disampaikan oleh Mbak Meda. Itu adalah buminya Allah, jadi kita harus tetap punya peran yang sama. Kewajiban kita tetap sama, bukan berarti karena kita tinggal di luar terus kewajiban kita lebih banyak gitu ya, karena kita tinggal di sini terus jadi lebih sedikit, enggak gitu ya. Tetap kewajiban kita sama sebagai seorang manusia. Kalau saya tuh mengatakan bahwa kita nih ya, para muslim gitu, harusnya menjadi PR-nya Quran dimanapun kita berada ya, mau di sini, mau di kota kecil, mau ya di Jakarta gitu, atau kita tinggal di kota yang lain, di belahan bumi yang lain, kita tetap harus jadi PR-nya Quran. Karena jangankan kepada orang kafir ya, kepada sesama orang muslim saja, seperti yang Mbak Meda sampaikan tadi, masih banyak yang belum paham Islam. Kepada mereka juga kita wajib untuk menunjukkan wajahnya Islam yang benar itu kayak gimana. Dan itu nggak bisa kita lakukan tanpa adanya ilmu. Lagi-lagi ilmu, makanya penting banget untuk tetap terus belajar. Dan kalau dibandingkan dengan jumlah kajian, apalagi offline ya Mbak Meda, di luar dengan di Indonesia, kita yang ada di sini harusnya banyak sekali bersyukur ya. Karena kajian-kajian offline di sini tuh banyak banget, Masya Allah. Kita mau pilih dari pagi sampai pagi lagi juga ada. Di sana ada, tetapi tidak sebanyak di sini ya. Betul, tapi Masya Allah ya, luar biasa sekali tuh semangatnya teman-teman yang ada di Australia, terutama di Sydney. Saya lihat juga sangat luar biasa.
Dan satu ya teman-teman yang sangat saya kagum banget ngelihat teman-teman saudara-saudara muslim kita yang ada di luar gitu. Karena kebetulan juga saya pernah main ke Sydney. Uh, Silah ukhuwahnya itu loh keren banget. Iya. Itu yang Bahkan saya ngerasain, saya keingetan satu ini momen yang waktu saya lahiran Xavier kan bulan baru beberapa 2 bulan atau 3 bulan Xavier itu kan bulan Ramadan ya di sana. Jadi ada wilayah mungkin pernah sama Ustadz Fatih ya ke Sydney ya. Kayak Ustadz Fatih pernah deh, kayak saya pernah lihat ya. Jadi ada namanya Lakemba itu di bulan Ramadan itu jalan itu ditutup untuk sholat tarawih. Jadi Masya Allah ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir gitu kalau misalnya ada kesempatan study, nggak usah khawatir karena di sana sangat open minded sekali gitu. As long as kita nggak berbuat huru hara aja, yang lainnya akan sangat dijaga gitu ya. Privacy kita di publik itu akan sangat dihargai gitu, insya Allah. Iya, betul banget teman-teman. Jadi tuh Lakemba itu dia mayoritas Muslim ya. Mbak Meda yang ada di sana gitu ya. Jadi teman-teman kalau kangen dengan vibes-nya Asia gitu ya. Nah, itu tuh di sana tuh tempatnya gitu. Restoran-restoran, kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan yang menjual daging-daging halal itu juga posisinya tuh ada di sana gitu. Dan itu tuh satu hal yang benar-benar saya kagum banget dengan teman-teman di sana itu adalah silah ukhuwahnya mereka, dan saya dan suami tuh ngerasain banget itu. Jadi harusnya kami tuh sudah pulang. Hari itu harusnya kami sudah pulang. Udah sampai di bandara, lagi check-in, qadarullah anak saya yang terakhir gitu Sajat, itu dia waktu itu masih sekitar 3 tahun umurnya, jadi ikut dalam perjalanan safar itu. Terus dia kebetulan memang lagi demam, batuk dan demam. Dan itu udah awal-awal corona itu waktu itu teman-teman. Jadi iya Australia, tapi dia belum nge-lockdown negaranya, tapi udah mulai parno nih sama COVID. Kalau kita kan belum, di Indonesia itu masih tenang-tenang aja. Terus dia rupanya batuk di depan petugasnya dan sampai muntah. Itu petugasnya langsung, tunggu, kalian pergi deh ke dokter bandara. Jadi akhirnya kami harus ke dokter dulu untuk kemudian ngecek gitu ya, dan ternyata nggak dapat izin terbang. Sampai kapan? Kata dokternya sampai hasil labnya keluar. Waktu itu saya baru ngeh sekarang kalau apa yang dilakukan terhadap Sajat itu namanya PCR. Dulu saya nggak ngerti, dicolok ini, dicolok hidung, dicolok mulut gitu, apa gitu. Ternyata itu adalah PCR, dan itu hasilnya keluarnya waktu itu cukup lama teman-teman. Kalau sekarang kan PCR hari ini cek, besok keluar ya. Kalau waktu itu masih seminggu keluarnya. Jadi kami harus nunggu seminggu dalam kondisi, aduh kita mau tinggal di mana nih gitu. Karena kan sudah selesai nih, maksudnya tempat kita yang kita sewa untuk tinggal waktu itu tuh udah selesai gitu. Kita langsung telepon salah satu teman, dan Masya Allah ternyata ada sahabat yang menunggui kami ketika kami mau pulang. Beliau yang bilang, ya udah kalau gitu tinggal di rumah saya aja. Kita tinggal di rumahnya. Habis itu banyak banget teman-teman yang datang, semuanya rebutan pengen kita tinggal di rumahnya, dan semuanya rebutan pengen traktir kita. Makan siang sama siapa, makan malam sama siapa, sarapan makan siapa. Pokoknya semua kebutuhan Ustadz Fatih dan Umu selama di Australia sampai extend, entah itu sampai kapan, kami akan siapkan. Dan kami tidak mengeluarkan biaya sepeser pun teman-teman selama kami extend. Itu Masya Allah banget ya. Dan mereka tuh bukan orang-orang yang, maaf ya teman-teman, bukan orang-orang yang sebetulnya punya duit banyak, enggak. Rata-rata aja gitu pendapatannya kayak kita di sini, tetapi berasa banget gitu kalau mereka tuh sangat senang ketika ada saudara seakidahnya yang datang mengunjungi ya. Jadi tambah banyak saudara di sana. Itu saya waktu pulang tuh ya, itu yang satu hal yang nggak bisa saya lupa sampai sekarang. Bagaimana mereka luar biasa sekali membangun silah ukhuwah, dan itu akan terasa banget di negara di mana jumlah kita sedikit ya Mbak Meda. Iya. Dibandingkan di sini yang jumlahnya agak banyak tuh, kalau di masjid kayak kenal nggak kenal ya dan lain sebagainya gitu. Kalau di sana kalau udah masuk masjid, siapapun yang datang pasti akan bilang assalamualaikum gitu ya. Masya Allah. Gak harus di masjid deh kayaknya kayak kalau ketemu di jalan nih, kalau sesama muslim mereka langsung otomatis assalamualaikum. Jadi kayak ya Allah. Iya, betul banget. Dan itu tuh bikin kita, aduh ternyata saya ada saudara di sini gitu loh teman-teman. Masya Allah. Dan itu tuh kebiasaan baik juga yang bisa kita lakukan di sini dan harus kita lakukan di sini, karena memang mestinya juga kita lakukan. Nah ini ngobrol-ngobrol tentang perjalanannya Mbak Meda selama ada di Australia teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke bagaimana
menurut Mbak Meda, ketika seseorang dalam perjalanan hijrahnya, sebetulnya eh, apa sih yang menjadi harusnya ya, yang menjadi tujuan utama perjalanan hijrah seseorang? Ya Allah ya, karena Mm-mm. apapun sebenarnya ya kan kita diciptakan oleh Allah ya seyogianya apapun skala impian kita apapun itu harus berakhir pada mencari ridho Allah gitu karena kan salah satu tujuan Allah menciptakan kita itu ya makanya menyelaraskan rutinitas kita dengan spirit tujuan Allah menciptakan kita supaya kita nggak jauh nih karena kalau kita mencari orang lain dan lain-lain itu kan sesuatu yang temporary ya manusia ini kan temporary ya hatinya ya keberadaannya kenapa kita tidak mengikat gitu ya kepada sesuatu yang kekal gitu sesuatu yang punya jaminan ya samalah kita bahkan kalau misalnya nih teman-teman uh, dalam dunia keuangan pasti cari sesuatu yang investasinya lebih besar nih gitu ya keuntungannya kenapa kita nggak menaruh itu semua gitu ya pada sesuatu yang kekal, pada sesuatu yang sudah terjamin. Kalau kita mengikuti rules-nya Allah gitu kan, insya Allah kita terjamin ya akan turun rahmatnya. Jadi itu sih sebenarnya salah satu spirit dan juga bila kita ketemu masalah, kalau sesuatu karena Allah, insya Allah solusi itu akan juga dihadirkan gitu. Dibandingkan kalau sesuatu karena manusia mumetnya lama gitu ya, mumetnya pusing gitu ya dan lain-lain gitu ya dia hilang ya namanya manusia nggak ada yang Ya, kekal ya kan ya. hatinya mudah terbolak-balik gitu tapi kalau Allah selalu 24 jam berada gitu ya akan selalu bersama kita gitu jadi kenapa Ya, kita nggak memberikan all out gitu pada hal itu gitu di dunia aja kita pilih yang menguntungkan kenapa kita di akhirat nggak pilih yang menguntungkan gitu yang ada jaminan keuntungan yang lebih banyak. ya, Masya Allah, betul banget teman-teman. Di dunia aja kita cari yang nguntungin ya, kenapa di akhirat kita milih yang nyusahin? Harusnya Iya, lebih milih yang nguntungin lagi. Nah, selama iya. perjalanan perjalanan Mbak Meda sejak memutuskan untuk menutup aurat di tahun 2008, 8. ya, 2008 Iya. sampai dengan sekarang, pasti perjalanannya juga nggak selalu flat ya, Mm. ada aja gitu Mm. ujian demi ujian yang dialami. Lalu kemudian ketika Mm. Mbak Meda ketemu dengan satu ujian, ketemu lagi dengan ujian yang lain dan seterusnya. Bagaimana kemudian Mbak Meda bisa tetap menguatkan langkah ada di dalam jalan ini? Karena itu pasti nggak mudah ya. Karena kita juga melihat ya, ada beberapa sahabat-sahabat kita yang insya Allah kita doakan juga ya teman-teman yang ketika dalam proses hijrahnya menemui ujian lalu kemudian balik ke arah lagi. Nah ini bagaimana kemudian menjaga agar tetap bisa on the track sejauh pengalamannya Mbak Mida sendiri? Oh ya pertama ya tadi seperti yang Umu sampaikan kita harus punya strong why gitu ya supaya kalau kita agak goyah kita kembali ke tujuan yang tadi gitu ke alasan yang tadi. Karena alasan itu sangat penting ya karena kalau kita nggak punya alasan ya sama lah kayak kita naik angkot jadi muter-muter buang-buang waktu kita buang-buang tenaga buang-buang duit gitu tapi kalau kita tahu alasannya kita akan cepet untuk memperbaikinya. Tapi sebenarnya buat saya tantangan tuh bukan dari luar, Buat saya tantangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri gitu ya. Mengatur atau mengontrol diri sendiri itu yang paling besar, paling susah gitu karena kalau orang lain menjadi tantangan atau hal eksternal jadi tantangan, itu sejatinya tidak akan pernah menjadi tantangan kalau kita nggak pernah ngizinin untuk jadi tantangan di dalam hidup kita. Ya sama aja lah orang tua ngingetin sampai berbusa dan lain-lain ya kalau anak nganggapnya ya udahlah biarin namanya ibu-ibu ngomel terus ya nggak akan jadi apapun gitu tapi kalau diri sendiri kan ini lebih beban ya buat saya ada salah satu momen gitu ya di KCB ini barangkali ya cara Allah untuk mengingatkan saya supaya kembali ke on the track terus menerus adalah dengan izin Allah saya analisa gitu setiap dialog yang Kang Abi kasih di dalam skenario di sinetron ya di sinetron itu kan jadiin sinetron ya di bulan Ramadan itu kok kayak nampar saya ya kayaknya kayak bukan yang saya lakuin ya tapi kenapa saya ngomong sendiri dialog ini kayak makjelek gitu ya kan kalau orang yang lain ngomong ya B aja ya orang lain ya biasa aja ya kita bisa aja masuk kuping kanan keluar kuping kiri tapi kalau kita sendiri yang ngomong ya kali masa mau di diacuhkan gitu ya ini kok setiap hari kok dialognya begini ya jadi kayak ada keresahan gitu ya karena
sejujurnya sampai sekarang juga belum baik, apalagi di zaman itu gitu ya, masih baru-baru lah ya, baru-baru berhijrah itu kayak kok kok ini kok diomongin terus ya, ya Allah kenapa kok jadi saya nasihatin diri sendiri ya, kayaknya ini kayak kan di salah satu ayat Allah gitu ya, Allah katakan Allah nggak suka orang yang dia ngomong padahal dia nggak ngelakuin gitu ya. Ini Ya. kayak gitu kayak ya Allah, kok kayak saya ngomong sendiri tapi saya belum lakuin. Nah itu sebenarnya salah satu pijakan awal untuk kayak, kita cari nih gimana caranya ngelesain isu-isu ini yang tadi diomongin tapi belum dikerjain di kehidupan nyata gitu. Ya carinya gimana? Ya ikut kajian, baca buku-buku, kemudian ikut liko bersama teman-teman gitu supaya tahu gitu gimana caranya menyelesaikan isu-isu yang belum pernah dikerjakan ini gitu ya, belum diperbaiki ini gitu ya, supaya nggak makin ruwet nantinya. Nanti kalau terus-terus nggak tahu umur kan, masih muda juga nggak ada jaminan kita hidup terus, apalagi kerasa gitu bahwa dunia ini sementara, apalagi dikelilingi orang-orang yang baik ya, kayak aduh kok mereka lebih baik, kok saya kayak begini aja ya gitu ya. Ya malu ya, ada respect malu, dan bersyukur sekali Allah hadirkan rasa gundah gulana pada perkataan sendiri gitu ya, karena barangkali nih Allah tahu gitu ya, kalau orang lain ceramahin mungkin Meida ini malah jadi rebel gitu, tapi kalau ngomong sendiri kan masa ditolak ya, diri sendiri yang ngomong masa ditolak gitu. Jadi itu sebenarnya ya, makanya itu juga yang digunakan teknik oleh ibu saya untuk nasihatin saya, nggak pernah ngomelin bla bla bla, enggak. Tapi ngasih buku, distabiloin dulu gitu Kalau ibu saya mau nasihatin itu distabiloin bukunya, ini bagus nih baca dulu gitu ya. Karena anaknya ini rebel gitu ya, kalau dinasihatin malah tadi ya mungkin kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Tapi kalau distabiloin kan keingetan lah, setidaknya ini kuat, jadi kuat gitu ya dalam hidup supaya terngiang-ngiang gitu. Nah, itu juga kayaknya perantara KCB adalah salah satu cara Allah gitu untuk mengembalikan saya ke on the track lagi gitu yang Allah harapkan. Mudah-mudahan sih Allah jaga terus ya sampai akhir hayat saya. Karena banyak banget tantangan untuk berpelukan. Meskipun mereka udah tahu saya pakai kerudung, ada di project yang lain berpelukan. Padahal saya bukan Teletubbies ya, kenapa disuruh berpelukan. Terus habis itu macam-macam lah yang bersentuhan dengan lawan jenis, tapi dengan izin Allah gitu ya, terjadilah gitu ya perang batin gitu ya, perang batin yang bilang kok gini sih, kan saya di kontrak udah dibilang jangan ada sentuhan, tapi kok di lapangan masih ada. Saya ini pemalu atau mungkin teman-teman bisa analisa ya, saya mungkin gak semingle teman-teman selebritas yang lain karena saya ini introvert. Jadi kayak ada pertentangan batin, ini harus ngomong sama siapa gitu ya. Kekhawatiran dalam hati itu saya berdoa aja, ya udah nggak apa-apa deh Allah, kalau emang proyek ini bukan rezeki saya, yang penting saya pengen menghentikan perang batin ini karena skenario ini gitu. Karena itu adalah momen proyek pertama saya di luar KCB gitu, yang bersama lebih heterogen orangnya gitu ya. Bahkan hanya saya aja yang kayak pakai menutup aurat, menggunakan kerudung di proyek itu. Dan nggak kenal siapapun di sana, kayaknya Allah tuh kayak nyemplungin tung gitu, coba dibuktiin ya. Kan di KCB mah aman ya, semua insya Allah lagi terjaga. Kalau di sini gimana? Apakah masih setia gitu ya? Mungkin Allah pengen ngecek gitu ya. Dan udah berdoa aja dan bismillah, dan entah ya, karena pertolongan Allah, yang saya yang pemalu saya bisa ngomong dengan lancar dengan sutradara. Bahkan saya nggak pakai ayat-ayat ngomongnya, karena nggak mungkin dong ya. Saya masih junior tiba-tiba nyeramahin yang lebih senior, dan sutradaranya bukan sutradara yang kemarin sore, beliau udah banyak jam terbangnya gitu. Terus tiba-tiba timbul pertanyaan, Pak, mohon maaf nih, saya bilang, saya boleh tanya nggak? Dan saya ingat banget ibu saya selalu bilang, kalau kamu mau nasehatin orang, jangan di depan banyak orang, hargai marwahnya gitu. Karena sebaik-baiknya orang itu nggak suka kalau diceramahin di banyak orang. Gitu. Jadi saya cari tempat yang sepi, bukan tempat yang sepi, waktu yang nggak banyak orang di sekeliling, yaitu saat break, waktunya istirahat. Jadi saya bilang, Pak, mohon maaf, iya Meida, ada apa? Ini skenario scene sekian, kenapa Meida? Saya kayaknya agak kurang berkenan, saya bilang gitu. Maksudnya gimana? Tiba-tiba di pikiran saya itu tercetus untuk ngomong, menurut Bapak apakah etis nggak? Dari segi etis saja, nggak usah ngomongin agama deh, yang menutup aurat, pakai kerudung, berpelukan dengan lawan jenis. Etis nggak ya menurut norma sosial gitu ya? Terus beliau bilang, iya ya, aneh ya, kok yang pakai kerudung pelukan kok gitu ya gitu. Bahkan beliau kayak mempertanyakan lagi isi skenario gitu. Terus jadi Meida maunya gimana? Kayak Masya Allah, ya Allah, saya ditanya sama sutradara yang senior terkenal ya, gitu ya, iya, yang maunya gimana nih gitu kan. Ini kayak
kayak ya Allah kok Masya dikasih Allah. jalan kayak gini ya. Ya, Terus saya nggak bilang, saya nggak tahu deh Pak, pokoknya gimana Bapak aja. Karena Bapak sutradara saya ikutin asal tidak ada sentuhan lawan jenis. Dan setelahnya di sinetron itu gitu ya, karena banyak revisi akibat itu gitu, setiap scene saya itu apa namanya ditulis pakai huruf kapital dan bold. Kalau Meida nggak boleh bersentuhan dengan lawan jenis skenario itu, masya Allah ya, ini pertolongan Allah Allah. Kayak Akbar. siapa sih Meida? Bukan Madonna, bukan Marilyn Iya, Monroe gitu ya. iya, Tiba-tiba dapat privilege itu gitu. Dan ini jadi kayak moral story gitu. Jadi jangan pernah takut dimanapun teman-teman berada dapat tantangan yang memiliki option, teman-teman harus durhaka sama Allah atau harus terus pilih yang ini. Apapun jalannya selalu ada jalan dan kita nggak akan menyesal di akhirnya gitu karena memilih pilihan yang salah. Wah, ini luar biasa sekali teman-teman karena pastinya kita ketemu ya dengan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Nggak mungkin gitu hidup kita tuh nggak ada pilihan. Allah selalu memberikan pilihan. Wahadainahu najdain, kata Allah. Sudah aku berikan kalian dua jalan. Kita mau pilih jalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita mau pilih jalan yang fujur gitu atau pilih jalan-jalan ketakwaan kepada Allah. Nah, apa yang akan kita pilih gitu? Seringkali kita berada di persimpangan jalan ini. Kekhawatiran nanti kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini kayak mana, nanti kehilangan kerjaan, kehilangan ini, kehilangan itu, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita bersama dengan Allah, di situ pertolongan-pertolongan Allah pasti akan datang satu gitu ya. Dan ketika memang kita harus pick up, ya bicaralah, jangan diam gitu. Karena pada saat kita, kadang-kadang itu tadi ya Mbak Meda, kita tuh terlalu khawatir ya. Aduh, nanti kalau ngomong dimarahin, nanti kalau ngomong dipecat, nanti kalau ngomong nah gitu. Jadi udah deh ikutin aja. Padahal kita tuh belum tahu apa endingnya. Itu kan masih goib ya. Udah ngomong aja. Sampaikan kebenaran karena memang Allah memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf bernahi mungkar. Jadi sampaikan kebenaran, mudah-mudahan pada saat kita menyampaikan kebenaran Allah jaga lisan kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga pikiran kita, Allah jaga amal kita, sekaligus juga Allah juga melembutkan hati lawan bicara kita. Jadi kalau kita memang punya kesempatan teman-teman, bahkan seorang Meida Sefira yang introvert pun akhirnya bisa ngomong sama seorang sutradara senior ya, padahal waktu itu baru masuk di dunia perfilman gitu dan persinetronan ya Mbak Meida, tapi ternyata didengar oleh sutradaranya. Kenapa? Aduh nggak bisa nih kalau kayak gini, aku nggak bisa. Udah Bismillah jalan, Insya Allah ada Allah yang nemenin. Dan memang iya, pada akhirnya Allah yang nemenin kan. Siapa yang melembutkan hati lawan bicara Mbak Meda waktu itu? Bukan karena lisannya Mbak Meda, tapi karena Allah yang melembutkan hatinya. Dan itu harus banget untuk kemudian kita yakini itu gitu. Lagi-lagi seringkali kita bermasalah di keyakinan. Kita tidak yakin ada Allah yang nemenin kita. Nah, Mbak Meda, ini karena kita sudah mau jam 5 sore, seperti janji karena memang insya Allah kita akan menyelesaikannya jam 5 sore. Terakhir Mbak Meda, pesan buat teman-teman yang ada di sini yang saat ini masih sama-sama berjuang. Kita sesungguhnya masih sama-sama berjuang ya dalam proses hijrah ini, dan dia nggak akan selesai sampai nanti ajal betul-betul memanggil kita. Bagaimana kemudian bisa menjaga istiqomah, kemudian juga tidak takut akan ujian-ujian yang datang, kemudian tetap tenang di dalam perjalanan hijrah ini. Mohon Mbak Meda berikan kami pesan. Saya mengutip pesan Allah aja ya dalam Al-Quran di surat Muhammad ayat 7. Ini adalah ayat yang selalu menguatkan saya kalau ketemu kayak tadi ya pilihan-pilihan yang rumit gitu ya, pilihan-pilihan yang menghadirkan konsekuensi yang besar gitu. Allah tuh berfirman, wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini kayak mantep banget gitu ya, kayak nampar banget, kayak gak usah takut gitu kalau orientasinya adalah menolong agama Allah, orientasi untuk berdakwah, untuk memperjuangkan agama ini. Apapun yang orang lain lakukan atau orang lain bermufakat jahat, insya Allah Allah akan tetap menolong kita gitu. Dan itu kerasa dalam hidup ya, banyak pilihan-pilihan yang syubhat, mana yang ini, tapi kan kalau kita beriman, kata Buya Hamka di Tafsir Al-Azhar, Allah akan kasih furqan ya, akan kasih pembeda. Semakin tebal keimanan kita, ketakwaan kita, furqan itu akan semakin tipis, akan semakin bisa membedakan mana yang Allah suka, mana yang enggak. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau kita dekat sama Allah, Allah akan tebalkan, akan tipiskan furqan itu sampai pada hal-hal yang menurut kita rancunya tipis
banget ya, batasnya tipis banget. Jadi mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita, Allah tancapkan keimanan itu dengan kuat, kemudian Allah buat kita benci terhadap kedurhakaan, kekufuran, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 Ya. Allahumma amin. Teman-teman, sebelum kita berpisah di sore hari ini, seperti yang tadi sudah saya janjikan, akan ada kuis yang insya Allah akan saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti insya Allah akan dibantu juga pertanyaannya oleh Mbak Meda. Mbak Meda boleh kasih 2 pertanyaan ya buat teman-teman yang ada di sini. Siapa Saya yang nggak ada jawabannya paling... Umu aja deh. Aduh, Masya Allah, ini beban saya berat banget ini. Enggak, makin banyak pahalanya, Amin, amin, amin ya Allah. Ya, teman-teman ya, ini saya pertanyaannya nanti terkait dengan apa yang saya obrolin sama Mbak Meda. Teman-teman boleh langsung bersiap-siap. Insya Allah pertanyaan pertama adalah Intan surullah surkum wa yusabbits akdamakum. Yang disampaikan oleh Mbak Meda tadi ada di Quran surat berapa dan ayat berapa? Bismillah, kita tunggu jawabannya. Tadi udah ada yang mention loh padahal. Iya, tapi pertanyaannya belum keluar ya? Oh, Iya. ada Mbak Ini udah ada nih. Yesi. Sebentar, saya catat dulu ya. Mbak Yesi Spani. Pertanyaan pertama, selesai. Sudah ada ya pemenangnya teman-teman ya. Ada Mbak Yesi Spani ya. Kemudian pertanyaan kedua teman-teman. Tadi Mbak Meda menyampaikan tentang apa itu makna hijrah. Boleh dituliskan makna hijrah? Bismillah. Kita sudah masuk di pertanyaan kedua, teman-teman. Makna hijrah. Bismillah, bismillah. Ayo, ini tiket Amazing Muharram. Nanti malam kita udah ya pindah kemana? Ayo. Oh, makna hijrah. Apa, terus ke apa? Ini ada nih Pindah. kayaknya nih. Iya, Balik. meninggalkan yang Allah larang, terus dikit lagi Terus? teman-teman, belum lengkap. Ayo. Ah, Iya, ada nih. Kania Audina, bener ya, Mbak Mede ya, Mbak Meda ya. Iya. Meninggalkan sesuatu yang Allah nggak suka dan melaksanakan yang Allah suka. Bismillah, Mbak Kania Audina, itu ya, yang paling cepat ya. Siap. Alhamdulillah, Mbak Kania, barakallahu fikum. Audina. Satu pertanyaan lagi ya, teman-teman ya. Tadi ada 5 poin yang disampaikan oleh Mbak Meda untuk istiqomah di dalam hijrah. Ada beberapa poin tadi, ada 5 poin yang saya catat teman-teman. Nah, teman-teman cukup menuliskan 2 saja di antara 5 poin itu. 2 poin istiqomah dalam hijrah. Bismillah. Cukup 2 poin saja. Bekal cukup, meluruskan niat. Yang mana nih kira-kira? Itu ya. Ya. Rani _Erivia. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada Mbak Yesi Spani, ada Mbak Kania Audina, dan ada Mbak Rani Erivia. Nah, untuk teman-teman yang tadi namanya saya sebutkan, setelah ini boleh langsung DM ke Instagram saya. Jangan Instagramnya Mbak Meda. Nanti Mbak Medanya bingung. Ini siapa? Ya, Instagram saya aja. Nanti insya Allah di situ akan saya sampaikan bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan link untuk masuk ke Amazing Muharram malam ini. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan tiketnya, boleh langsung diklik di link yang sudah saya tuliskan di situ, bit.ly/us. Kenapa US? Umu Sajat, ya itu nama saya. Jadi teman-teman bisa masuk di link itu untuk memudahkan teman-teman nanti mendapatkan tiket Amazing Muharram. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kemudahan, kelembutan hati insya Allah ya teman-teman, untuk bisa mengikuti rangkaian Amazing Muharram ini, bukan untuk bersombong-sombong ria di hadapan manusia yang lain, tetapi betul-betul untuk menjadikan kita sebagai
makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lebih takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Meida, jazakillah ahsanul jaza. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Sama-sama, sore hari ini. sama-sama. Masya Sama-sama, Allah. Jazakillah. Kita yang makasih banget di tengah kesibukannya lagi ngemong si kecil masih berkenan untuk meluangkan waktu bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita nanti di sesi-sesi offline insya Allah, entah di Insya Allah, Indonesia atau amin. nanti di sana ya. Ke sini mampir ya, insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya teman-teman. Baik, saya tutup live IG kita di sore hari ini dan saya berterima kasih banyak kepada teman-teman semuanya dan semua narasumber yang sudah berkenan untuk berbagi kisahnya sepanjang live IG Road to Amazing Muharram. Nggak terasa ternyata sudah 10 kali live IG ini berjalan dan nanti malam insya Allah adalah hari pertama pelaksanaan Amazing Muharram. Saya secara pribadi dan juga seluruh tim dari Cinta Quran Foundation mohon doa dan support dari teman-teman semuanya agar pelaksanaan Amazing Muharram juga bisa berjalan dengan lancar dan tidak lain tidak bukan adanya Amazing Muharram ini adalah sebagai bukti nanti kelak di hadapan Allah bahwa kita adalah manusia-manusia yang senantiasa berikhtiar untuk menjadi penolong-penolong agamanya Allah. Amin amin Allahumma amin. Kita tutup dulu ya teman-teman dengan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meda, jazakillah khair. Makasih banyak. Teman-teman, Sehat-sehat. Barakallahu amin fikum. amin. Amin amin ya Allah. Teman-teman, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum.